Baik, selamat pagi anak-anak kami. Hari ini kita masuk dalam materi bab 2, redoks dan elektrokimia. Mengenai aturan-aturan untuk penyetaraan reaksi redoks, kamu bisa lihat di e-learning kita. Tapi pada saat ini saya akan menjelaskan bagaimana menyelesaikan penyetaraan reaksi redoks dengan metode ion elektron atau metode setengah reaksi redoks. Contohnya saya ambil soal KMNO4 aqueous ditambah HCl aqueous menjadi MnCl2 aqueous ditambah KCl aqueous ditambah Cl2 aqueous ditambah H2O liquid. Kalau kamu perhatikan, semua yang ikut di dalam persamaan reaksi ini masih dalam bentuk molekul. Maka coba kamu tentukan dulu mana yang merupakan oksidator dan mana yang merupakan reduktornya. Dengan cara tentukanlah bilangan oksidasi masing-masing unsur di dalam persamaan reaksi tersebut. Maka kita dapat melihat yang menjadi oksidatornya adalah MnO4- dan yang menjadi reduktornya adalah Cl-. Karena di dalam metode yang diminta adalah metode setengah reaksi atau disebut juga metode ion elektron, maka semua persamaan reaksi yang dalam bentuk molekul ini setelah kita tentukan mana oksidator mana reduktor, maka kita tuliskanlah dia dalam bentuk ion. Dalam bentuk ion dia menjadi MnO4 aqueous ditambah Cl- aqueous menjadi Mn2 positif aqueous ditambah Cl2 gas. Sebelumnya saya beritahu ini dalam bentuk suasana asam. Tahap pertama di dalam materi e-learning kita adalah tuliskanlah persamaan reaksinya. Setelah kamu tuliskan persamaan reaksinya, kemudian kamu ditugasi untuk nanti menentukan perubahan bilangan oksidasi. Jadi tahap pertama ini dia. Tuliskan persamaan reaksinya. Tahap yang kedua, dari sini kita tentukan bagaimana bilangan oksidasinya. Saya ulang tulis kembali ya. Perhatikan anak-anak kami, ditambah Cl- aqueous menjadi Mn2 positif aqueous ditambah Cl2 gas. Maka bilangan oksidasi kali -2 -8, mohon maaf ini harus ada MnO4-. 4 kali -2 -8 dikurang 1, maka ini positif 7. Kita lihat Mn di kanan. Positif 2. Maka di sini dia mengalami penurunan. Jika dia turun, maka disebut dia dengan reaksi reduksi. Kemudian untuk Cl- di kiri -1, di kanan ini unsur bebas, maka biloxnya 0. -1 menjadi 0 berarti dia mengalami kenaikan. Disebutlah dia oksidasi. Maka anak-anak sudah bisa menentukan mana yang reduksi, mana yang oksidasi. Tahap yang ketiga, setarakan hanya unsur yang mengalami PbO. Setarakan unsur yang mengalami PbO. PbO yaitu perubahan bilangan oksidasi. Mn di kiri 1, Mn di kanan 1. Cl di kiri 1, Cl di kanan 2.
maka kita tuliskan nanti menjadi 2Cl-. Saya tulis ulang, MnO4- aqueous ditambah 2Cl- aqueous menjadi Mn2 positif aqueous ditambah Cl2 gas. Sekarang perhatikan anak-anak kami, Mn di kiri 1, Mn di kanan 1. Cl di kiri 2, Cl di kanan 2. Paham ya sampai tahapan ini? Baik, kita lanjutkan, kita masuk tahap keempat. Aturan tahap keempat pada e-learning kita dikatakan tuliskan setengah reaksi redoksnya, yaitu reaksi reduksi saja dan oksidasi saja. Maksudnya begini nak, kita ketahui tadi yang reduksi yang mana? Yang reduksi dari yang nomor 2 tadi kita lihat yaitu MnO4- aqueous, dia menjadi Mn2 positif aqueous. Nah, ini hanya reduksi, maka namanya setengah redoks. Oksidasinya saja, yaitu Cl- aqueous menjadi Cl2 gas. Maka setelah kita pisah reduksi saja dan oksidasi saja, inilah yang dikatakan dengan setengah redoks. Kalau di nomor 3 ini dikatakan redoks karena di dalam ada reduksi, ada oksidasi. Tetapi ketika kita pisah cara penulisannya hanya reduksi saja dan hanya oksidasi saja, inilah yang disebut dengan setengah redoks tadi. Kita teruskan ya. Masuk di tahapan yang kelima. Pada masing-masing reaksi setengah redoks, perhatikan jumlah atom oksigennya. Tahap kelima. Lihat di reaksi reduksi. Di kiri ada 4 atom oksigen. Di kanan tidak ada. Maka jika terjadi hal seperti itu, kekurangan oksigen pada ruas kanan, tambahkanlah H2O sebanyak jumlah oksigen yang ada di kiri. Sekali lagi, kekurangan oksigen di ruas kanan, tambahkan H2O. Tambahkan H2O. Berapa banyak H2O yang ditambahkan? Lihat oksigen di kiri ada berapa? 4. Maka tulis dari sini 4 H2O. Yang oksidasi tidak perlu karena tidak ada oksigen di sini. Sekarang lanjut lagi pada tahap yang ke-6. Pada masing-masing ruas setengah redoks, perhatikan jumlah hidrogennya. Reduksi hidrogennya di ruas kanan ada 8 hidrogen. Sementara di ruas kiri tidak ada, maka tambahkan ion H positif. Berapa banyak? Sesuai dengan jumlah hidrogen di ruas kanan, 4 kali 2, maka 8 H positif. Nah, kita sudah sampai di tahap nomor 5 dan nomor 6. Sampai di sini bisa diikuti anak-anak kami ya. Baik, kita teruskan ya anak-anak kami. Kita tadi sudah sampai di tahap nomor 5 dan nomor 6. Nah, jadi sekarang Ibu lanjutkan di aturan nomor 7. Dengan cara menjumlahkan total muatan di ruas kiri dan di ruas kanan pada masing-masing setengah redoks. Pada tahap nomor 7, menyetarakan total jumlah muatan di ruas kiri dan di ruas kanan pada masing-masing setengah redoks. Perhatikan baik-baik ya. Kalau kita hitung sekarang MnO4 minus. Ini minus 1. Ini 8 dikali positif 1. Berarti berapa totalnya? Minus 1 positif 8. Berarti totalnya ini menjadi positif 7 di ruas kiri. Sementara di ruas kanan 1 dikali positif 2. Ini 4 dikali 0. Maka total di ruas kanan itu ada positif 2.
untuk membalanskan muatannya hanya bisa ditambahkan elektron. Sekali lagi, untuk membalanskan muatan hanya bisa ditambah elektron. Kalau begitu, elektronnya kita tambah di ruas mana? Tentunya karena di ruas kiri positif 7, di ruas kanan positif 2 jumlah muatannya, maka elektron kita tambahkan di ruas kiri pada reaksi reduksi. Berapa banyak supaya sama jumlah muatan mereka? Tentunya 5 elektron. Bisa paham ya nak? Baik, berikutnya untuk oksidasi. Tentu ada pertanyaan kan? Kenapa tidak seperti tahapan di reduksi? Karena di sini tidak ada oksigen. Maka kita bisa langsung masuk tahap nomor 7, yaitu menyetarakan jumlah muatan. Di kiri pada reaksi oksidasinya jumlah muatannya ini -1. Di kanan jumlah muatannya ini 0. Berarti mana yang terlalu positif atau yang lebih besar jumlah muatannya? Tambahkanlah elektron ke dalam. Berarti tambah berapa elektronnya nak? Maka dia akan ditambah 2 elektron. Baik, supaya anak-anak kami tidak bingung, ada yang masih tertinggal tadi. Kita ketahui kan di atas sini ada 2 Cl-. Setelah kita setarakan tadi, ini saya tuliskan 2 di sini ya. Jadi ini -2, biar jangan bingung nanti. Ini -2, di sini 0. Maka supaya sama atau balance jumlah muatannya, ini ditambah 2 elektron. Bisa dipahami ya anak-anak kami? Untuk menyamakan jumlah elektron pada reaksi reduksi dan pada reaksi oksidasi, maka kita lakukanlah perkalian silang. Ini dikali 2 reaksi reduksinya, ini dikali 5 reaksi oksidasinya. Maka kita tuliskan yang baru, dia menjadi begini. Masukkan 2MnO4- ditambah 2 kali 8 itu 16 H positif ditambah 10 elektron menjadi 2Mn 2 positif aqueous ditambah 2 kali 4 8 H2O. Sekarang untuk oksidasinya. 5 kali 2 10 Cl- aqueous menjadi 5 kali 1 5 Cl2 gas ditambah 5 kali 2 10 elektron. Ini habis, ini habis. Sekarang kita satukan dia masuk menjadi redoks. Maka tuliskan kembali 2MnO4- aqueous ditambah 16 H positif ditambah 10 Cl- aqueous menjadi 2Mn 2 positif aqueous ditambah 8 H2O ditambah 5 Cl2 gas. Sekarang kalau kita perhatikan, Mn di kiri 2, Mn di kanan 2, H di kiri 16, H di kanan 8 kali 2 16. Kemudian Cl di kiri 10, Cl di kanan 5 kali 2 10, O di kiri 2 kali 4 8, O di kanan 8. Muatannya ini -2, -10 berarti -12. -12 16 H positif. Berarti berapa anak-anak kami? Positif 4. Maka ini 2 kali 2 positif. Positif 4. Saya tulis ulang persamaannya sesuai yang di atas. Maka 2MnO4 negatif berarti menjadi 2 KMnO4 aqueous ditambah 16 H positif 16
HCl menjadi 2 MnCl2 aqueous, ini juga aqueous, ditambah KCl. Tentunya perhatikan anak-anak kami di sini kan 2 KCl, maka ini juga kita buat 2. Ditambah 5 Cl2 ditambah 8 H2O liquid. Jadi anak-anak kami di sini tadi ada 16 H positif ditambah 10 Cl negatif, maka jumlah total ion H positifnya yang kita tuliskan menjadi 16 HCl. Kita buktikan apakah pekerjaan kita sudah setara apa belum. 2K di kiri, 2K di kanan. 2 Mn di kiri, 2 Mn di kanan. 16H di kiri, 8 kali 2, 16H di kanan. 16 Cl di kiri, 2 kali 2, 4. 4 tambah 2, 6. 6, 5 kali 2, 10. 10 tambah 6, 16. Cl. Kemudian 8O. 8 kali 1, 8. 8O. Maka reaksi kita sudah setara. Reaksi sudah setara. Baik, inilah penyelesaian metode ion elektron atau metode setengah reaksi dalam suasana asam. Terima kasih.